kamu nggak bisa on cam, kayak gini. Nggak bisa on cam. Oke, kayak gini saya tanggap, kamu bisa Tadi kamu nggak ada data sama sekali loh. Saya yakin menjelaskan. Coba izin teman-teman izin. Ya, silakan. Saya sama Jeru lah, saya sama Jeru lah. Ya, baik teman-teman Kristen maupun teman-teman Saya serius sama si Jeru ini. Ya, baik teman-teman Muslim maupun teman-teman Kristen, marilah kita bangun suatu konstruksi diskusi yang bermarwah. Artinya di sini sederhananya adalah pada saat yang bertanya porsinya selesai, berikan kesempatan porsinya kepada yang menjawab. Nah, pada saat si penjawab bernarasi, yang bertanya diam dulu, gitu, oke? Sekarang saya coba tengahi, silakan Pak Miftah bernarasi. Nanti kemudian setelah selesai passwordnya silakan, baru kemudian Iya. Pak. Silakan. Oke, terima kasih Guru ke Bang Jeru. Gini, ketika tadi ya mereka menanyakan tentang gitu yang kekal itu ada dua. Mereka mengklaim sepihak bahwasanya di dalam keislaman itu ada dua yang kekal. Iya kan? Tanpa memahami dulu. Mereka mengklaim sebelah, kemudian tidak memberikan kesempatan penjelasan dulu. Sudah mengklaim dulu, tetapi tidak memberikan kesempatan untuk apa maksudnya. Paling tidak bertanya dulu, apa maksudnya di dalam Islam, mana kalamullah, mana Allah. Tetapi mereka sudah mengklaim dulu bahwasanya Islam meyakini dua yang kekal. Satu poin, oke? Kalian sudah mengklaim sepihak sebelum mendapatkan keterangan dari pihak kami. Kita jelaskan. Langsung dirumuskan saja, Ustaz. Ya, perlu diperhatikan di dalam Islam bahwasanya kita perlu memahami ada yang namanya khaliq, ada yang namanya makhluk, ada yang namanya ghairu makhluk. Yang pertama adalah khaliq, sang maha pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang namanya makhluk, yaitu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang namanya ghairu makhluk, yaitu kalamullah. Maka kekekalan kalamullah bukan berarti apa yang keluar dari ucapan Allah adalah Allah. Karena kalamullah adalah sifat yang melekat kepada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat juga kamu harus bisa membedakan mana zat dan juga mana zat. Mana huruf ZAT dan juga del ZAT. Zat adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, sedangkan zat adalah sesuatu yang berdiri sendiri tanpa dibutuhkan partikel-partikel tertentu untuk menopangnya. Jadi jangan klaim dulu. Harus dimengerti dulu, dipahami dulu mana kalamullah, mana Allah. Allah adalah zat yang merujuk kepada sang maha pencipta, sedangkan kalamullah adalah sifat yang melekat kepada sang maha pencipta. Perlu dipahami dulu, jangan klaim-klaim dulu belajar dulu, pahami dulu apa itu sifat yang namanya zatullah, apa itu kalamullah sebelum mengklaim. Silakan lanjut. Udah, oke saya tanggapi ya. Tadi statement kamu Miftah mengatakan bahwa kalamullah itu bukan Allah. Nah, sementara di Al-Quran dikatakan bahwa segala diciptakan dari kalamullah. Berarti saya bisa simpulkan bahwa ada penciptaan itu bukan dari Allah, tapi sesuatu yang di luar dari Allah. Dari statementmu sendiri tadi, berarti saya tanggapi. Loh, Kobra, ini bukan saya berdiskusi sama kamu, Kobra. Saya sama Miftah. Kamu nggak ada ilmu. Dari tadi narasimu itu saja. Saya sama si Miftah ini. Kamu ngaku sok pintar itu, kamu pakai silang ngerti apa? Iya, Bang Kobra, biar kondusif biarin nama Bang. Nah, makanya Ngomong tadi kan si Miftah tadi menjelaskan. Iya, biar Kalam dia kondusif. dulu lah. Ini saya mau jawab ini. Saya tanggapi si Miftah tadi yang mengatakan bahwa kalam Allah itu bukan Allah. Nah, sementara dijelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui kalamullah. Berarti bisa disimpulkan bahwa segala sesuatu diciptakan bukan dari Allah, tapi sesuatu yang di luar dari Allah itu, yaitu kalamnya. Itu saja kesimpulannya dari penjelasan si Miftah tadi. Nah,
Tidak, tadi kan kamu memframing bahwa Kristen itu Tuhannya 3. Itu kan salah bagi kami itu. Ketauhidan kami, begini, diam dulu. Ketauhidan kami itu, kami punya Tuhan yang kami sebut dengan Bapa, di mana Bapa itu punya firman dan roh. Firmannya itu keluar disebut anak. Mengapa disebut Bapa? Karena dia sang sumber. Anaknya itu adalah firmannya yang keluar disebut dengan firman. Sebentar Pak Kobra, Kamu jangan lari, Kobra. Kamu tadi yang berkuar-kuar. Biar Pakal, Anda tidak perlu menegur. Biar moderator yang menegur, oke? Begitu. Biarkan aku. Diam dulu, Kobra. Kamu dari tadi memframing. Sebentar ya. Kobra, kamu dari Saya tadi turunkan dua-duanya. memframing. Saya turunkan dua-duanya. Oke, silakan lanjut. Oke, begini ya. Jadi kan si Miftah tadi ini memframing bahwa orang Kristen itu Tuhannya 3. Makanya saya framing ulang tadi, saya framing balas. Nah, ternyata jawabannya justru kalian yang mempunyai dua entitas yang memiliki sifat kodim atau kekal. Berarti bisa saya simpulkan Tuhan kalian sebenarnya dua yang kekal. Itu saja. Nah, sementara ketauhidan kami, saya pakai istilah kalian ya supaya kalian paham. Ketauhidan kami itu, kenapa kami sebut bertuhankan yang Maha Esa? Karena Tuhan kami itu satu, dengan yaitu Bapa yang memiliki firman dan rohnya. Itu saja jawabannya. Udah. Iya, silakan ditanggapi kita. Padahal tadi itu jelas-jelas saya kasih keterangan sangat mendetail gitu ya, dari awal gitu ya. Bahwasanya kita perlu memahami, sudah dijelaskan mana kholik, mana makhluk, mana ghairu makhluk. Dan kalamullah adalah termasuk ghairu makhluk yang tidak diciptakan, karena itu adalah sifat yang melekat kepada sang kholik. Masih belum paham dari tadi secara detail, maka disebut kodim. Kenapa kalam itu kodim? Karena firman Allah memang kodim, tetapi kekekalannya itu adalah sifat yang melekat kepada zatullah. Masih belum paham? Tadi padahal saya rinci banget di memberikan keterangan seperti itu, pelan-pelan banget padahal. Kemudian, silakan Bang Jaru, silakan. Ya, saya rasa begini, mungkin gini ya, barangkali cara penyampaiannya, itulah yang sering saya katakan, teman-teman Kristen, pada saat mengangkat isu dalam bentuk pertanyaan tentang keislaman apapun itu, Muslim ini tidak bisa menghindari diksi-diksi seperti Allah, ya kan, terus yang sebutkan dalam bahasa-bahasa Islam, ini akan terjadi gesekan. Jadi saya pertajam sekaligus permudah ya untuk menyimak ini. Perlu diketahui teman-teman Kristen, ya kan, kalimatullah atau kalamullah itu adalah perkataan firman, ya kan, dari eksternalisasi atau di luar itu. Atau simpelnya begini, kami mengakui bahwa kalimatullah itu ada dan sifat, nggak perlu kan sedetail tadi ya, karena nggak akan nyampe gitu, karena Anda juga kan baru terdengar istilah-istilah khadim ghaib dan lain-lain ya kan. Saya buat mudah begini loh. Kami mengakui adanya kalimatullah, tetapi kalimatullah ini berasal dari Sang Maha Sumber. Nah, saya buat sederhana ya. Perkataan Sang Maha Sumber. Nah, esensinya adalah perkataan yang berasal dari Sang Maha Sumber itu kami tidak tuhankan. Yang kami tuhankan hanyalah Allah Azza wa Jalla atau si Sang Maha Sumber ini. Oke, sederhana bahasa saya ulang lagi. Kalimatullah, kami tidak mentuhankan kalimatullahnya, tetapi kami mentuhankan satu-satunya, yaitu adalah sumber daripada kalimatullah tersebut. Selesai. Oke, saya menangkap 2 poin tadi dari pembicaraan teman-teman Kristen maupun Islam, ya kan. 1 poin mengenai, sebenarnya ini berangkat dari kata Esa kan tadi kalian berdua kan. Nah, sini saya ingin membawakan, tergantung bagaimana kita membawakan kata Esa itu dari perspektif atau sudut apa. Kalau teman-teman Kristen membawakan, mengartikan, memaknai kata Esa itu menurut sumber atau perspektif atau sudut pandang
kamus teologi atau kamus kekristenan atau dari ajaran kekristenan, yes, itu sah-sah saja bahwasanya kata Esa itu diterjemahkan dalam konteks ajaran kekristenan adalah satu kesatuan. Tetapi dari perspektif lain, di ranah diskusi kita bawa dari perspektif umum. Kata Esa itu sejatinya adalah tidak ada yang mendahului dan tidak diikuti dengan angka berikutnya. Artinya Esa itu tidak ada kedua, ketiga, kedui, ketri, dan seterusnya. Tetapi jika Eka, yes, ada. Eka, dui, kedua, tri, ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau buat suatu pertanyaan merujuk kepada Pancasila tadi kan, saya rasa teman-teman akan protes pada saat saya mengatakan seperti ini. Baik teman Kristen maupun teman Islam. Saya yakin kalau saya berbicara begini pasti saya disalahkan. Salahkah saya kalau saya berkata ketuhanan yang Maha Eka, Bhinneka Tunggal Esa? Pasti saya disalahkan. Karena memang tidak mungkin Tuhan itu Eka. Karena Eka diikuti seperti tadi saya jelaskan, ada kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan Esa tidak bisa, no deserve, no desire, no doubt, tidak tersangkalkan bahwa Esa adalah tunggal berdiri tengah, tidak ada yang dimulai, dan tidak ada berikutnya. Nah, akan tetapi kalau kita merujuk di ranah diskusi teman Kristen merujuk kepada perspektif umum sejatinya atau dari sudut pandang terminologi bahasa atau etimologi linguistik, maka banyak yang dilanggar, tidak bisa dinafikan, banyak yang ditabrak jika Anda mengedepankan teori teologi daripada agama Kristen tentang kata Esa. Tetapi tadi di awal saya ngomong sah-sah saja jika Anda bernarasi membawakan, oh kami di Kristen Esa itu adalah satu kesatuan. Walaupun kalau dari perspektif umum ini banyak yang ditabrak, dilanggar kaidahnya ya kan. Nah, itu sah-sah saja. Di ajaran pemahaman doktrin Anda, Esa itu adalah terdiri dari tiga pribadi, satu hakikat, ya kan? Atau trinitas atau trias persona una substantia atau apa dalam bahasa teologi, it's okay. Jika itu yang Anda narasikan membawa modal daripada perspektif ajaran kekristenan. Satu, sah-sah saja. Kedua, oke. Tetapi kalau ini dipaksakan masuk ke perspektif umum kata Esa, banyak yang ditabrak, Pak. Demikian. Terus kedua, isu yang diangkat tadi mengenai salah dari teman muslim ya, yang baik ini typing di bawah maupun di atas, tanda kutip berteriak kata sejatinya identitas, ya kan, berguna identitas sejati daripada kata Allah itu disematkan kenapa bla bla bla. Itu yang saya tangkap dua. Nah, itu nanti saya bicarakan supaya tidak ada kesan dominan ya. Nanti itu kita bahas mengenai kata Allah yang bagaimana caranya kata Allah itu bisa tersematkan di dalam Alkitab di dalam bahasa Indonesia. Oke, saya sudahi yang pertama, poin pertama, kalau kata Esa teman-teman Kristen membawakan dari perspektif sudut kamus ajaran kekristenan, sah-sah saja. Karena di dalam ajaran kekristenan Esa itu selalu diartikan satu kesatuan. Sementara dari sisi perspektif umum bahwa Esa itu adalah seperti yang saya terangkan. Jadi tidak bisa dipaksakan. Karena kalau dipaksakan akan berbenturan, banyak kaidah yang dilanggar, ditabrak. Oke, thank you. Lanjut. Iya. Oke, saya tanggapi ya Dulu, saya. ada ini yang perlu diluruskan dulu, Bang Jar, mohon izin ya. Saya catat beberapa typingan sikal ini yang mengklaim dan itu juga lagi-lagi. Iya, makanya saya jelaskan dulu. Ini kan tenang udah dulu, giliran Kak. kalian, Tenang udah dulu. 5 menit lebih Boleh loh. saya bicara, Kak? Boleh Saya tanggapi bicara? dulu. Ini kan sudah dia sudah Menanggapi berstatement. typingan Anda, Saya yang catat. menanggapi Saya tahu. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Ini kan Ini waktunya kuliah saya gratis toh. buat kamu itu. Gimana, Toh? begini. Yang kita sudahi kan tadi poin pertama ya kan, yang mau diangkat sama kalian berdua apa ini? Nah, Nah, ini ini saya tanggapi dulu ini sih, saya Jero. pengen meluruskan. Ini substansi Oke, yang fundamental, Bang Jero. Pamita, dia mau menanggapi saya bukan menanggapi Anda. Saya Silakan. tanggapi Apa yang dulu. apa yang Anda Begini. ingin respon dengan narasi saya Iya. radikal? Saya respon dulu. Iya apa? Silakan. Mengenai kata Esa itu. Nah, bagi saya Esa itu memang artinya kesatuan, bukan satu. Karena kalau satu yang tunggal itu disebut dengan yahid, satu tok disebut dengan yahid. Itu Nah, disebut dengan- itu ya itu baru Carikan satu saya, tok.
Iya, carikan Ya, saya. jawab dulu. Saya tanggapi dulu Yerusalem ya. Nah, makanya saya heran juga kalian menggunakan kata tauhid, sementara makna dari tauhid itu menyatukan. Nah, kalau dia itu satu tunggal, ngapain lagi ditauhidkan kalau cuma satu? Itu yang kalian harus jelaskan ke saya. Kenapa kalian menggunakan tauhid, sementara kalau kalian berpatokan cuma satu-satunya, ngapain lagi ditauhidkan kalau cuma satu? Oke. Tolong jawab itu dulu. Ya. Oke, baik. Disinilah saya menemukan letak kekonyolan, kalau saya nggak boleh bilang kebodohan ya. Anda mengatakan bahwasanya Esa itu satu kesatuan. Carikan saya referensi dari terminologi, bahasa atau etimologi linguistik manapun. Kasih tahu saya. Tunjukkan data. Kata Esa itu adalah kesatuan. Tadi kan saya sudah kasih contohnya. Apakah salah saya kalau mengatakan ketuhanan yang Maha Eka, Bhinneka Tunggal Ika? Ya bisa saya katakan itu baik. Ya Kristen itu kan menyalahkan saya. Idealnya dan benar ketuhanan yang Maha Esa, Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena itu tidak ada tadi sudah tidak mengawali dan tidak mengikuti belakang. Sedangkan Eka, Bhinneka Tunggal Ika itu jelas. Eka itu adalah satu kesatuan. Itu baru benar. Nanti kita ke Yahid. Sahabat, saya tahu yang di otak. Nah, apa saya katakan Eka itu benar? Karena Bhinneka Tunggal Ika itu ada satu kesatuan dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan bahasa di Indonesia ini disatukan dalam kebinekaan. Dalam Jeru, kebinekaan. jaringanmu jelek, Jeru. Jaringanmu jelek. Oh, iya. Iya, makanya itu kan sudah terjawab. Iya, makanya kan sudah terjawab. Bang Jeru, begini, Jeru. Sebentar. Saya jawab dulu ya. Sebentar. Nah, jaringanmu jelek, saya tanggapi dulu ya. Sedikit. Biar utuh. Sebentar, saya masuk ruangan soalnya, udah oke? Sekarang gimana? Si merah, Jeru. Si merah. Gimana, bagus ya sekarang ya? Oke, saya tadi pakai data, ya kan? Sekarang saya masuk ruangan, saya pakai wifi, kayak double. Jadi begitu ya. Jadi tolong digarisbawahi, saya pelan-pelan supaya dapat disimak dan dimengerti. Esa gugur bila diartikan kesatuan atau satu kesatuan apapun itu. Kalau Eka, ya. Karena Eka adalah satu kesatuan dari berbagai macam yang disatukan. Oke? Nah, kemudian kita meloncat kepada kata tauhid. Saya selalu membawakan dari perspektif umum dulu, karena ini ranah diskusi lintas iman berbeda keimanan. Berarti rujukan yang paling fair adalah dari perspektif umum dulu. Kalau kita mengangkat isu tentang bahasa umum. Oke? Esa, Ehad, Ahad. Ya kan? Ini bahasa rumpun semetik ya. Oke? Yang kita gabungkan dengan kata Esa atau Sanskerta. Esa atau Ehad atau Ahad itu merupakan satu makna, satu arti, seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak ada awalnya angka dan tidak mengikuti berikutnya angkanya. Nah, kecuali Anda ingin mengatakan wahid itu sudah pasti ada, walaupun saya tidak pandai berbahasa Arab. Serasa di sini ustadz paham lah, wahid itu pasti ada Isnin, Salasa dan seterusnya, betul Pak Ustadz? Nah, artinya di sini Pak, Shema Israel Adonai Elohim Echad. Itu yang saya dengar selama saya 4 tahun di Israel. Sering saya dengar gitu, tapi saya tidak pernah mendengar Shema Israel Adonai Elohim Tritunggal. Tidak pernah saya dengar, Pak. Artinya di sini penegasannya adalah kepada kata esensi daripada Ehad, Ahad atau Esa itu, Pak. Jadi jelas, tegas, lugas. Esa, Ehad, Ahad tidak bisa terbagi, tidak bisa terbelakang, tidak bisa ada missing link yang harus dikotak-atik. Konsistensinya di situ justru. Silakan. Iya, saya begini ya. Iya, saya tetap tanggapi Bang Jeru ya. Dari kata Ehad dan Yahid saja kan sudah jelas-jelas ada pembedanya. Kalau Ehad itu masih ada satu yang masih berlanjut, satu yang jamak. Nah, kalau Anda berpatokan bahwa Allah Anda cuma satu toh, harusnya Anda pakai Allah Yahid, Allah satu toh.
yang tidak punya Asmaul Husna. Nah, itu baru cocok kalian pakai Allah Yahid. Nah, kenapa Sederhana kalian pakai jawabannya. Esa? Karena itu kesatuan dari semuanya itu. Ada Tidak zatnya, ada bisa. kalungnya. Anda tidak bisa menunjukkan bukti referensi. Kalau Itu Anda saja. bernarasi, Belum. dengar dulu, Jeru, saya kan belum selesai saudara. penjelasan. Kalau Pak. Anda bernarasi, kan tadi saya sudah bilang, hadirkan saya narasi Anda yang mendukung narasi Anda itu, yang mengatakan bahwa Esa itu ada kesatuan. Kalau saya sudah menunjukkan bukti bahwa Esa itu bukan kesatuan, tetapi kalau Eka, iya. Terus kemudian Anda mengatakan tadi mengenai ahad di dalam tauhid. Gampang saya jawabnya. Karena di dalam surat Al-Ikhlas bunyinya bukan Qul huwallahu wahid, Allahu somad. Tidak. Tetapi bunyinya adalah Qul huwallahu ahad. Jadi tidak bisa Anda menggiring ke arah persepsi yang berbeda dari sudut pandang Anda. Sedangkan saya tidak menggiring, tetapi saya membuktikan apa yang ada, apa faktanya, apa menurut sudut pandang terminologi bahasa maupun etimologi linguistik. Nah, jika Anda ingin berseberangan dengan saya dalam arti, bukan berdebat, ingin menyanggah, maka sekali lagi tunjukkan sama saya, dari mana Anda dapatkan referensi sumber bahwa Esa itu adalah kesatuan. Itu mestinya yang Anda coba gali, itu mestinya yang Anda coba fokus ke arah situ. Sekali lagi, saya bantu fokus Anda. Jika Anda mengatakan bernarasi kalau Esa itu adalah sejatinya, artinya adalah kesatuan, dari mana referensi itu Anda dapat? Sumbernya dari mana? Kalau memang ada, tunjukkan sama saya. Silakan. Pak Jeru menambahi Oke. sedikit, Yahid, Ahad itu satu, Yahid itu kesatuan. Silakan dibuka Google Kal. Betul. Yahid katanya kesatuan ya, Yahid ya. Ahad itu satu, tidak ada duanya. Kalau kesatuan itu Yahid, Yahid itu kamu yang tadi bilang itu kesatuan. Terbalik Bang Tony itu terbalik. Yahid itu yang satu tok. Buka dulu. Kalau buka dulu. Ehad Tunjukkan itu coba, kesatuan. Dari Nah, tadi begini, saya tekankan kalau lagi, kita, Kal. iya saya jawab dulu, saya tekankan jelasin lagi. dulu. Tunjukkan tadi Bang Esa Jeru dalam bahasa sebenarnya Inggris apa? itu unification atau Aduh. unity atau unification. Nah, disebut dengan unification, unity karena ada kesatuan unit. Contoh kita ini disebut Esa karena kita terbentuk dari Oke. unit-unit komponen-komponen pembentuk organ-organ Saya tubuh. sedikit Makanya saya kita potong disebut dulu. dengan Saya potong dulu. astaga. Ah, kok Saya dipotong? tidak Terus terbiasa, saya yang mohon jelaskan, maaf ya Bro. teman-teman, lanjutkan saja. Saya tidak terbiasa Iya. berdiskusi Emang ini, dengan orang saya yang juga pengen hanya menunjukkan bernarasi kekonyolan aja lagi tanpa satu ada ini. menunjukkan referensi sumber. Oke, lanjut. Iya. Mulai. Loh, itu kan saya Saya sudah jelaskan. Bahasa Inggris dari Esa itu. Diam dulu. Tadi ada beberapa poin yang saya catat, saya tulis ulang di buku dan tadi sudah terwakili sama Bang Jeru yang mesti tekankan itu tunjukkan referensi dari mana antara Esa dengan Eka itu bahwasanya satu makna gitu ya. Kemudian ini sih kamu tadi di typing juga Esa adalah kesatuan, tidak ada referensinya. Yahid adalah Esa, tidak ada referensinya. Kemudian Esa sama Eka sama juga tidak ada referensinya. Dan satu lagi kekonyolan kamu di situ typing bahwasanya kholik adalah kekal. Dari mana kosakata kholik itu artinya kekal? Silakan scroll lagi typingannya si Kal. Mengartikan kholik adalah kekal, sedangkan kholik adalah Oke. sang maha pencipta. Itu menunjukkan kekonyolan kamu lagi, kakak. Iya, berarti sang maha dengan pencipta ilmu nggak lah, kekal dengan ya? ilmu diskusi kita Mita, dengan Mita. ilmu tunjukkan. Tadi sekali lagi tunjukkan saya jawab seperti ya, apa saya jawab ya. dari Bang Jerusalem. Silakan. Oke. Kalau kholik itu bukan kekal, berarti sang pencipta itu tidak kholik itu tidak kekal ya? Begitu maksud Ini kamu? benar-benar nggak ada ilmu. Karena bagi saya kholik itu dia memang pencipta tapi dia kekal. Disebut kekal karena dia tidak berawal, tidak berakhir, makanya disebut kholik. Itu yang kalian tidak pahami. Kalau Anda mengatakan kholik itu tidak kekal, berarti pencipta kalian karena tidak ada. Itu saja kesimpulannya kan? Makanya Miftah, gini, oke, kamu salah sebelum berstatement menjelaskan Miftah gini. barusan. Kamu statement bunuh diri Kholik barusan itu itu. dari bahasa Arab diambil dari isim fa'il atau subjek namanya sang maha pencipta. Betul, Kemudian betul. mempunyai sifat Sifatnya namanya sifat salbiyah, yaitu namanya kekal. bako, artinya Kekal, kan? kekal. Kholik Ya, itu bukan itu, bako, kekal. tetapi sifat daripada kholik adalah bako, sifat salbiyah yang namanya kekal. Artinya sang maha pencipta atau kholik itu bersifat bako, kekal.
Paham? Oke, begini saya tengahin. Silakan, Bang, Hal, Anda lanjutkan. jangan tersinggung. Yang dimaksud tadi Ustadz Miftah adalah betapa bodohnya Anda menerjemahkan, garis bawah ya, mentranslate kata kholik itu kekal. Nah, itu yang dimaksud Pak Miftah. Itu bodoh dan kekonyolan dan kebodohan Anda. Kalau Anda mentranslate artinya kekal itu baka. Itu yang mau coba disampaikan. Makanya sering saya katakan teman-teman Kristen ini tanda kutip sotoy mengangkat isu tentang hadis, Al-Quran atau tentang keislaman, tetapi tidak memahami kerangka dasarnya, gitu loh. Nah, sekali lagi saya ulang ya, yang dimaksud Pak Miftah, Ustadz Miftah adalah konyolnya Anda, bodohnya Anda, karena Anda sudah mulai agak sedikit kasar, bolehlah saya sedikit kasar juga. Jadi bodohnya Anda, menurutmu Pak Miftah adalah mengartikan, garis bawahi, menerjemahkan kata kholik itu adalah kekal. Karena sejatinya arti kekal itu kalau ditranslate ke dalam bahasa Arab adalah baqa, bukan kholik. Paham? Lanjut. Oke, saya jawab ya. Inilah apa kebodohan kalian. Saya kan tadi mengatakan bahwa kolik itu sifatnya kekal. Nah, sementara si Miftah mengatakan kolik itu tidak kekal. Gimana sih kalian? Siapa bilang? Coba dari 224 coba saya ini apa namanya pertamanya. Kapan saya mengatakan kholik itu tidak kekal? Kapan saya mengatakan kholik itu tidak kekal? Di sini ada rekamannya ya. Hal, di sini ada rekamannya. Kapan saya mengatakan kholik itu tidak kekal? Ketika saya katakan kholik itu sifatnya kekal, kamu sembarangan. Janganlah, ayolah. Diskusilah dengan ilmu. Jangan menutupi kekuculukan kamu. Ini typingannya masih saya catat ya. Typingannya masih saya catat. Yang pertama kamu mengartikan kholik adalah kekal. Kemudian yang kedua kamu mengartikan esa adalah kesatuan. Yang ketiga kamu menulis yahid adalah sama dengan esa. Dan yang keempat kamu menulis esa sama dengan eka. Saya masih mencatat. Ya, oke, baik. Saya tambahkan sedikit. Silakan. Saya nggak dikasih kesempatan toh. Jero. Saya interupsi. Kalian yang dominasi. Saya interupsi. Gimana sih? Saya interupsi. Saya cuma baru 2 kata loh sudah dipotong. Saya interupsi ya kan dengan tertawa Anda, terus Anda berulang-ulang mengatakan itulah bodohnya kalian. Nah, jadi saya tertarik ingin mengatakan demikian. Tolong tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kami umat muslim adalah umat bodoh. Tetapi saya berani mengatakan bahwa kalian teman-teman Kristen adalah umat bodoh. Bukan saya yang mengatakan, tetapi kitab Anda sendiri. Yeremia 4:22, 1 Korintus 4:10. Jadi sekali lagi, hindari pemakaian diksi-diksi sebelum Anda gali kuburan Anda sendiri. Oke, lanjut. Kurangi begini. Saya kan mengembalikan kurangi makan babi, makan anjing, kurangi ya biar gak cocol. Iya, yang penting yang jelas kami pintar-pintar. Kristen itu 60% penerima Nobel. Islam itu bukan jadi standar parameter. Ya, sekarang mestinya Anda bantah. Orang-orang yang makan babi itu cerdas-cerdas. Mestinya Anda bantah. Yeremia 4:22, 1 Korintus 4:10. Bukan kami muslim yang mengatakan kalian bodoh, tetapi saya bantah ya. Bodoh. Kalian sendiri yang mengatakan bodoh. Saya bantah ya. Bantahannya itu begini aja, Yerusalem. Bantahannya begini. Baginda diutus hanya untuk umat-umat yang buta huruf. Begini. Jadi himbauan saya, ya tertawalah kau dalam Yeremia 4:22. Udah Jeru. Itu warna ketawa. Itu warna ketawa khas Yeremia 4:22 ya. Saya nanya juga. Udah Jeru, saya bisa jawab. Ya jawabannya tinggal ini. Jawabannya saya baginda Muhammad hanya diutus untuk umat buta huruf. Saya memotong sekedar untuk mengingatkan. Jangan memakai diksi. Jangan memakai diksi kalian bodoh. Jangan. Karena semakin sering Anda mengatakan itu, semakin Anda menggali kuburan Anda sendiri. Dan yang menggali kuburannya adalah bukan kami, tetapi kitab Anda sendiri. Oke? Udah, saya jawab ya. Oke, jadi sekali lagi hindari pemakaian kalian lah yang bodoh. Jangan dimit dong. Saya mohon ulangi, makan hilangkan, oke? Kalau Anda mengatakan lagi membawa narasi kalian bodoh, maka saya juga akan mengulangi lagi. Apa yang saya ulangi? Semakin kau menggunakan kalian bodoh, kau menggali kuburan sendiri yang Pak Jiru, ini sepertinya dari tadi itu kita nggak dapat edukasi sama sekali ya dari diskusi dengan Sikal ini ya Pak Jiru ya.
Oke, saya Hanya jawab ya. Tadi kan Ini kamu Bang memberi Robert, ini. Bang ngomong Robert, ngalor ngidul umat. nggak ngerti apa yang Bentar, ngomong. bentar. Nah, mending Bang Robert nyapa Robert Ini aja kok Os. huruf-huruf Nyapa Robert aja Os. Ini udah nggak Cocok ada sekalian ilmu. loh. Si kali ini udah nggak ada ilmu. Halo. Oh, Bang Robert. Lain kali kan. Ya, ya. Kalau nggak ada ilmu, kalian Selamat nggak akan siang, punya Bang kerja. Robert. Closing ya. Selamat closing siang, statement Kak. buat ya, silakan. Bang Robert Kristen ya? Iya, Kristen ya. Iya, silakan Bang Robert. Ini Santai aja Bang Robert. oh ya. Ya, silakan. Lanjut Bang Jero, Ustadz Miftah. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanggapi Bang Robert, silakan dari apa yang mau menanggapi yang tadi atau seperti apa. Silakan. Jadi kadang kan apa namanya? Kadang di dalam satu sisi semua kadang di lemah lah. Apalagi kita kan berbeda tuh. Tar dulu, gini Bang Robert. Sebenarnya perbedaan itu memang wajar. Tetapi Iya. ketika dalam ranah diskusi, di mana ranah diskusi ini bisa apa supaya jadi edukasi. Bang Robert mengedukasi temannya Bang Robert, begitu juga kami. Maka ketika diskusi itu perlu adanya referensi atau dalil atau sumbernya. Jadi, Gitu, oke, Bang Pak. Robert. Jangan Jadi jangan asumsi ya. Makanya tadi Iya. mau menanggapi bagian mana, kemudian tunjukkan ini loh datanya, ini loh Iya, iya. referensinya, jangan ngarang lagi ya. Iya, iya. Iya, biar Jadi jadi kan ini edukasi lah buat teman Bang ini Bang Robert. Iya, iya. Silakan. Jadi gini kan gini, kalau kami kan sebagai umat Kristen ini kan istilahnya kalau kami yakini itu kan Allah itu kan Tuhan itu kan nampak bagi kami gitu loh. Dia wujud seperti manusia. Jadi aku mau nanya nih sama saudara Islam nih. Kalau kami kan Tuhan kami kan dia wujud jadi manusia. Jadi adalah proses banyak. Jadi aku mau nanya sama Islam nih, saudara kita nih. Kalau di Islam nih Muhammad itu Tuhan atau enggak tuh? Iya. Mau Nggak menjawab apa-apa, direspon silakan, aja. silakan. Direspon. Nggak apa-apa. Teman-teman Muslim, silakan direspon. Ini sebenarnya pertanyaan ini konyol, tetapi kita harus menghargai, ya kan orang yang bertanya. Syaratnya Nah, saja. kan? Ya, Pak Robert. Silakan gunakan hak umat Muslim. Silakan menggunakan haknya untuk menjawab. Wa asyhadu anna Dokter, silakan, Pak Dokter. Rasulullah. Sudah selesai jawabannya. Asyhadu alla Ulangi, Pak Dokter, ilaha ulangi. illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya Muhammad adalah rasul. Ya kan? Seluruh umat Islam tahu itu. Oke? Nanti Ustaz Miftah lengkapi. Yang kedua Robert, pertanyaan kedua. Jadi berarti Muhammad itu adalah utusan dari Allah lah. Tadi saya sudah jawab kan? Oke. Jadi kan kalau di Al-Quran itu kan kutengok kan lebih dominan kan Muhammad itu semua. Berarti semua kan berarti menuhankan Muhammad istilahnya. Gini Bang Robert, ketika kan saya udah seringkali memberikan kisi-kisi buat teman-teman Kristen. Kalau bertanya, pahami dulu pertanyaannya. Nah, ketika Bang Robert mengklaim bahwasanya di Al-Quran gitu, oh banyak kata-kata Muhammad atau apa berarti menuhankan. Sekarang begini, dari mana ketika Bang Robert mengklaim bahwasanya di situ Muhammad mengaku Tuhan atau kami menuhankan Muhammad? Silakan tunjukkan. Dari tadi sudah kita kasih kisi-kisi. Tolong supaya menjadi edukasi, ketika kalian bertanya pun pahami dulu kemudian tunjukkan mana. Itu loh. Karena apa? Abang Robert sudah mengklaim sepihak, di mana kami jelas-jelas tidak menuhankan Kanjeng Nabi Muhammad, itu ya. Tetapi kalian langsung mengklaim seakan-akan kami menuhankan baginda Nabi. Kemudian juga di dalam Al-Quran ada seperti itu. Mana tunjukkan supaya tidak fitnah. Sering kali saya menekankan seperti itu Bang Robert. Silakan tunjukkan klaim Bang Robert. Silakan. Di mana adanya? Di surat apa? Ayat berapa? Gini Itu, Pak. aja Silakan. Tat. Gini aja Tat. Dasar Anda dengan pertanyaan itu apa? Ya tadi menyebut beliau ini kan menyebutnya Al-Quran. Jadi tadi kan dasarnya aku nanya dia itu karena kan maksud dia ucapan atau apapun itu selalu menduluankan Muhammad. Jadi orang ini percaya dari perintahnya Nah, Muhammad itu dari Allah. tadi saya potong dulu.
Jadi kalau- apa yang dikatakan itu seakan-akan menuhankan dari mana? Makanya tunjukkan dari sisi apa? Di mana Ini, kami menyatakan menuhankan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sih, Itulah. kalau secara data memang kalau secara tertulis Nah, itu memang dia. ada tertulis Kekonyolan kalian itu lagi-lagi kekonyolan kalian di Saya sini. rasa izin teman-teman, saya rasa untuk menyudahi ini pertanyaan dari Pak siapa ini teman Kristen kita, saya rasa cukup dengan jawaban seperti ini Pak. Dan Anda sudah tidak usah memperpanjang lagi, ya kan? Bahwasanya baginda Rasulullah adalah seorang manusia pilihan, sama seperti utusan-utusan sebelumnya yang diutus oleh Sang Maha Sumber, atau bahasa sederhana seperti utusan para rasul dan para nabi sebelumnya, manusia-manusia pilihan. Jadi Oke, ingat, oke. sebentar. Di garis bawahi manusia, berarti bukan Tuhan. Kemudian untuk menguatkan pertanyaan Wah, Kenapa Anda ketawa? malah ketawa ini udah gila. Oke, baik. Anda berarti kalau begitu, ingat ya teman-teman ya, mohon maaf, saya Yerusalem, orang yang tipikal tidak suka buang waktu dan saling menghargai. Jika saya Yerusalem berhadapan dengan orang yang buang waktu dan tidak menghargai, maka saya tidak mau berdiskusi. Anda di bawah, dengarkan keterangan saya. Oke. Bahwasanya yang menguatkan narasi dan argumen saya sudah jelas. Baginda Rasulullah adalah seorang manusia pilihan. Manusia. Berarti gugur dia sebagai Tuhan. Yang menguatkan adalah Anda mengatakan Al-Quran. Saya akan bawa data Al-Quran. Al-Anbiya 107 di sini dijelaskan bahwa kami tidak mengutus engkau. Dengar baik-baik. Kami tidak mengutus engkau. Artinya, Sang Maha Sumber mengutus baginda Rasulullah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Bukan menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Selesai. Lanjut yang lain. Kalau menurut saya, seruan-seruan edis atau penghujat-penghujat Kristen itu kalau bisa disimpulkan itu cuma satu. Ayo bodoh seperti saya, ayo goblok seperti saya. Gitu. Silakan lanjut. Saya pernah bertanya, Teman-teman, baik. Silakan teman Kristen yang kondusif, yang saling menghargai, dipersilakan naik. Oke? Iya, bagi saudara Kristen kalau naik silahkan bawa akal.